don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Timnas Indonesia selalu berupaya memperkuat skuadnya dengan menggandeng pemain-pemain berbakat dari dalam dan luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui naturalisasi pemain, yaitu memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada pemain dengan latar belakang keturunan Indonesia. Ivar Jenner adalah pemain naturalisasi asal Belanda yang telah mengembangkan kemampuannya di salah satu klub besar Belanda, Ajax Amsterdam. Dengan pengalamannya yang cukup berharga di level klub, Jenner diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi timnas Indonesia. Shane Patinama, pria berusia 24 tahun ini juga berasal dari Belanda dan memiliki keturunan Indonesia melalui sang ayah. Patinama telah menunjukkan potensinya sebagai pemain sepak bola yang tangguh dan berbakat. Dengan kemampuannya yang cukup baik, dia diharapkan dapat mengisi posisi penting di lini tengah timnas Indonesia. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi asal Spanyol yang memperoleh kewarganegaraan pada November 2022. Pemain ini sempat mencicipi Piala Dunia bersama timnas Pantol U17 di tahun 2009. Sandy Walsh juga termasuk sebagai pemain naturalisasi terbaru yang akan memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. Mark Klok, pria berusia 30 tahun ini telah menjadi pemain naturalisasi dan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Dengan kehadiran 5 pemain naturalisasi ini, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih kuat dan kompetitif di ajang Piala Asia 2023. Meskipun mereka bukanlah pemain asli Indonesia, tetapi semangat dan dedikasi mereka untuk bermain di timnas Indonesia tidak diragukan lagi. Mereka berjanji akan memberikan yang terbaik untuk mewakili Indonesia di kancah sepak bola internasional. Semoga kehadiran mereka dapat memberikan hasil yang membanggakan bagi tanah air. Di sisi lain, dua level timnas Indonesia, yakni timnas U17 dan timnas U23 akan memiliki gawe besar pada 2023 ini. Setidaknya, terdapat 4 agenda yang akan dijalani oleh dua timnas. Disadur dari laman pssi.org, timnas U17 akan menjalani turnamen berkelas dunia dengan tajuk Piala Dunia U17. Sementara timnas U23 akan menghadapi 3 kompetisi sekaligus yakni Piala AFF U23, Asian Games Hangzhou, dan kualifikasi Piala Asia U23. Menghadapi padatnya kegiatan pada tahun ini, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia telah memutuskan untuk memasukkan 4 agenda tersebut dalam 2 kategori berdasarkan prioritas. Erick Thohir sang ketua umum menyatakan, 2023 ini 2 kegiatan tersebut akan menjadi prioritas utama, sementara 2 sisanya masuk dalam kategori non-prioritas. Kabar bahagia, pasalnya timnas Indonesia U17 akan menggelar pemusatan latihan di Jerman. Training Center skuad Garuda Asia itu bertujuan sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan, semula timnas Indonesia U17 direncanakan TC di Doha, Qatar. Akan tetapi, niatan itu dibatalkan akibat faktor cuaca. Tadinya mau TC di Doha. Cuma panas di sana. Musim panas tidak kuat, di sana bisa 40 derajat Celcius, ujar Erick Thohir di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juli 2023. Makanya, TC Timnas Indonesia U17 pindah ke Eropa karena September, Oktober, dan November 2023, imbuh Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengungkapkan, selama TC di Jerman, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, akan didampingi penasihat dari Jerman. Namun, identitasnya masih dirahasiakan. Pendamping Bima Sakti menjadi advisor dari Jerman. Mudah-mudahan, pekan depan sudah bisa diumumkan, ucap Erick Thohir. Di Jerman, pendamping Bima Sakti setiap hari bersama Timnas Indonesia U17. Waktu di Indonesia, mungkin datang dan lihat, terus mendampingi di Timnas Indonesia U17, tambah Erick Thohir. Menatap Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 terus menggelar seleksi. Itu termasuk sinkronisasi dengan Garuda Select, program akselerasi pemain usia muda. Kami sangat mendukung yang namanya Garuda Select.
Tinggal disinkronisasi dengan persiapan Timnas Indonesia U17, imbuh Erick Thohir. Adapun Timnas Indonesia U17 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Turnamen tersebut bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Selain hal itu, PSSI baru saja mengatur ulang pembagian pelatih Timnas Indonesia Senior, U23, dan U20. Shin Tae-yong tidak akan lagi melatih 3 level usia Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberkan Shin Tae-yong bakal melatih Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23. Sementara Timnas Indonesia U20 dipegang Indra Syafri. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus 2023. Sementara, kualifikasi Piala Asia U23 2024 berlangsung di Indonesia pada 6 hingga 12 September 2023. Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan Timnas Indonesia Senior di bawah Shin Tae-yong, kata Menteri BUMN Erick Thohir. Tinggal target. Sama seperti Asian Games 2022, kami tidak menargetkan apa-apa. Kami ingin tim muda kami siapkan sebagai tahapan untuk Timnas Indonesia Senior, imbuh Ketua Umum PSSI. Erick Thohir juga sudah berani berbicara mengenai mimpi lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Langkah pertama, Timnas Indonesia U23 harus melaju ke Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024, dan tahap kedua perlu jadi 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Ingat, kualifikasi Piala Asia U23 2024 kalau kami lolos, kami akan bermain di Piala Asia U23 tahun depan. Kalau masuk 3 tim terbaik, kita main kemana? Olimpiade 2024. Alhamdulillah, boleh dicoba, ucap Erick Thohir. Artinya apa? Ketika Asian Games 2022 dan Piala AFF U23 2023 ini, boleh dong kita pakai sebagai persiapan untuk mimpi yang lebih besar. Toh, SEA Games 2023 sudah juara, imbuh Menteri BUMN Erick Thohir. Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthaus disebut-sebut sebagai calon kuat Dirtek Timnas Indonesia. Sebelumnya, calon Dirtek Timnas Indonesia dipastikan dari Jerman oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Namun hingga saat ini, PSSI belum juga mengumumkannya. Saat ditemui pada Kamis, 6 Juli 2023, Erick Thohir mengatakan bila tugas pertama Direktur Teknik Anyar PSSI adalah mendampingi Timnas U17 Indonesia. Kurang lebih begitu, TC di Jerman sekaligus dipantau Direktur Teknik baru, nyari Direktur Teknik susah, kata Erick Thohir dilansir dari Bola Sport. Setiap hari pas di Jerman, didampingi Direktur Teknik. Waktu di Indonesia mungkin datang lihat. Terus Piala Dunia U17 didampingi, tambahnya. Kini bocoran Dirtek PSSI mengarah pada legenda Jerman, Lothar Matthaus. Hal ini berhubungan dengan ciri-ciri yang sudah dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Dia orang terkenal kok karena mantan pemain bola juga. Umurnya sekitar 60 tahun. Untuk posisinya waktu menjadi pesepak bola, saya tidak tahu. Yang saya tahu dia ini ex-pesepak bola karena waktu itu Pak Erick Thohir yang langsung wawancara dia, kata Zainuddin Amali beberapa waktu lalu. Lothar Matthaus saat ini berusia 62 tahun. Dibanding dengan legenda-legenda Jerman lain, dia juga lebih sering ke Indonesia dan merupakan nama terkenal saat masih aktif sebagai pemain. Seperti saat ia mengunjungi Jakarta pada 2019 lalu. Ketika itu menariknya, Lothar Matthaus justru sempat menolak melatih Timnas Indonesia ketika ditanyai wartawan. Lebih baik kalian memiliki pelatih yang punya bahasa dan mental yang sama dengan kalian, kata Lothar Matthaus. Tak cuma itu, dari pengamatan bolasport.com Lothar Matthaus sudah di-follow legenda Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Ia juga punya kedekatan khusus dengan legenda Timnas Italia, Walter Zenga. Zenga sendiri saat ini memiliki jabatan sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development Persita Tangerang. Ada permintaan khusus yang diberikan Erick Thohir untuk Walter Zenga sebelum menjadi Dirtek Persita.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio. Selain hal itu, nama bek kiri timnas Indonesia, Shain Patinama dikabarkan masuk daftar jual klubnya saat ini, Viking FK.